saya coba sindroma nefrotik ya. Mungkin teman-teman sudah pada paham semua, tapi sedikit saya berbagi. Merupakan penyakit ginjal yang sering pada anak-anak ya. Hampir 80 sampai 90% sindroma nefrotik ini kasusnya idiopatik ya. Angka kejadiannya kalau menurut data di Indonesia itu sekitar 16 per 100 ribu anak. Rasio anak laki-laki dan perempuan itu sekitar 2:1 dan remaja 1:1. Tidak ada teori yang menyebutkan kenapa bisa terjadi kasusnya lebih banyak pada anak laki-laki. Ada beberapa hipotesa, tapi menurut saya sih tidak terlalu kuat. Nah, sindroma nefrotik seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Lora sebelumnya itu gejala sindrom ya, kumpulan dari gejala dan tanda seperti adanya proteinuria masif ya, yang bisa kita lihat nanti dari laboratorium urinalisa, dijumpai adanya edem, biasanya edem anasarka seluruh tubuh, ini pada palpebra ya, biasanya pretibial. Kemudian didapatkan kadar albumin ya yang rendah di dalam darah, hipoalbuminemia, di bawah 2,5 miligram per desiliter, dan disertai dengan adanya hiperkolesterolemia ya, yang biasanya komplikasinya kalau berlanjut, tadi saya sudah dengar sebelumnya dari Bu Lora, akan menyebabkan hipertensi dan laju filtrasi glomerulus yang terus-menerus akan menjadi menurun. Patofisiologi pada sindroma nefrotik ya, patofisiologi dasarnya biasanya adanya peningkatan permeabilitas dinding kapiler glomerulus sehingga menyebabkan proteinuria masif dan hipoalbuminemia ya. Pada hasil biopsi, dilakukan biopsi pada kasus-kasus sindroma nefrotik pada anak, terutama yang idiopatik, ternyata ditemukan adanya pendataran pada kaki podosit ya, yang biasa dihubungkan dengan gangguan yang kompleks pada sistem imun, terutama diperantarai oleh sel T. Mohon maaf, suaranya keluar ya Bu ya. Oke. Beberapa pustaka menyebutkan untuk terjadinya sindroma nefrotik. Pertama itu ada yang menyebutkan adanya ketidakseimbangan antara sel T helper dengan sel T regulator. Diduga oleh karena adanya penurunan aktivasi sel T regulator. Nah, peningkatan aktivasi sel T helper ini ternyata menyebabkan pelepasan sitokin proinflamasi dan sitokin lainnya menyebabkan peningkatan glomerulus. Mungkin ini yang dijadikan dasar terapi dengan menggunakan steroid. Kemudian diduga adanya proses imunologis yang diawali dengan aktivasi CD80 pada podosit sebagai respon terhadap antigen mikroba dan menginduksi fusi pada podosit sehingga menyebabkan celah diafragma melebar sehingga terjadi proteinuria. Makanya proteinuria itu merupakan salah satu gejala yang paling sering dijumpai pada sindroma nefrotik. Mekanisme yang lain ya kita bagi berdasarkan etiologinya ya. Nefrotik yang idiopatik itu terjadi gangguan imunitas seluler pada sel T sehingga CTLA4 tidak dihasilkan, sehingga aktivasi CD80 pada podosit akan berlanjut terus dan menyebabkan proteinuria yang persisten. Pada sindroma nefrotik yang tipe glomerulosklerosis fokal semental, ternyata didapatkan adanya subset limfosit yang menghasilkan faktor plasma sehingga menyebabkan peningkatan permeabilitas dinding kapiler. Jadi memang kebanyakan patofisiologi dasar dari sindroma nefrotik itu yaitu adanya peningkatan permeabilitas dinding kapiler. Kita akan berusaha mengulik satu persatu patofisiologi sindroma nefrotik ya. Yang pertama proteinuria masif. Kebanyakan terjadinya proteinuria masif itu adalah pada daerah glomerulus ya, pada glomerulus ya adanya kebocoran. Nah, beberapa mekanisme terjadinya proteinuria pada kasus sindroma nefrotik itu diduga adanya kerusakan pori ya,
di mana diduga terjadi perubahan integritas membrana basalis glomerulus, baik itu molekul ya, size barrier, atau muatan listrik ya, biasanya didapatkan lebih dari 50 mg per kilogram berat badan per 24 jam. Ini kadang-kadang dijadikan acuan untuk kita memberikan terapi protein ya, Bu Lora. Berdasarkan ukuran molekul yang dikeluarkan dibedakan menjadi dua, yaitu yang selektif, artinya yang dikeluarkan itu hanya albumin saja, atau non-selektif, albumin serta protein lain ya. Mekanisme berikutnya diduga adanya perubahan anion membran basalis glomerulus, didapatkan adanya hilangnya muatan negatif dalam membran basal glomerulus, serta didapatnya lepasnya food process podosit pada membran basalis glomerulus yang akan meningkatkan aliran plasma melewati membran basalis glomerulus tanpa food process. Nah, ini adalah mekanisme sederhana yang bisa kita lihat untuk terjadinya proteinuria ya. Langkah pertama ini ada beberapa faktor pencetus ya, mungkin diduga seperti infeksi, alergi, stres ya, dan lain-lain yang akan mengaktifasi limfosit T untuk mengeluarkan faktor permeabilitas vaskuler dan faktor permeabilitas vaskulernya akan meningkatkan permeabilitas pada glomerulus sehingga albumin plasma keluar melalui dinding glomerulus. Nah, tanda yang kedua yaitu hipoproteinemi atau hipoalbuminemi ya. Dasar terjadinya hipoalbuminemia ini adalah adanya ekskresi albumin dalam urin yang meningkat disertai dengan katabolisme albumin dalam ginjal, yaitu terutama pada tubulus renal. Begitu dia ada peningkatan ekskresi albumin urin, terjadi penurunan kadar albumin dalam serum. Tanda yang ketiga yaitu hiperlipidemia. Hiperlipidemia, hiperkolesterolemia tadi sudah dijelaskan sebelumnya dengan Bu Lora, ini diakibatkan oleh adanya sintesis lipid yang meningkat. Adanya sintesis lipid meningkat ini ternyata dipengaruhi oleh albumin di dalam darah yang menurun disertai dengan adanya tekanan onkotik plasma ya. Kemudian terjadi peningkatan sintesis lipid ya sebagai kompensasinya. Kemudian disertai adanya degradasi lipid oleh rangsangan lipase atau alfa glikoprotein yang terbuang melalui. Tanda yang ketiga adalah edema ya. Edema ini merupakan gejala yang paling sering ya pada kasus sindroma nefrotik dan bahkan merupakan tanda utama pada kasus sindroma nefrotik. Ada dua teori yang menerangkan tentang terjadinya edema pada sindroma nefrotik. Yang pertama adalah teori Underfield ya. Diduga edema itu terjadi karena adanya tekanan onkotik dalam darah yang menurun sehingga terjadi ekstravasasi plasma dari dalam pembuluh darah ke ruang interstisial. Yang kedua adalah teori Overfill ya. Edema itu terjadi akibat meningkatnya volume plasma sehingga terjadi gerakan cairan dari dalam pembuluh darah ke ruang interstisial. Berikut adalah mekanisme edema berdasarkan masing-masing teori yang diambil. Kita mulai dari teori Underfield ya. Teori Underfield menjelaskan bahwa edema ini terjadi oleh karena faktor utamanya adalah hipoalbuminemia ya. Hipoalbuminemia ini menyebabkan tekanan onkotik plasma menurun, mengakibatkan adanya pergeseran cairan dari intravaskuler ke interstisial yang akhirnya menyebabkan edema. Oleh karena adanya tekanan onkotik plasma yang menurun dan difusi cairan ke interstisial menyebabkan hipovolemia pada tekanan intravaskuler ya. Kompensasi dari ginjal itu menyebabkan pergeseran cairan, akhirnya menyebabkan retensi natrium dan H2O yang pada saat bersamaan itu ternyata terjadi eksaserbasi hipoalbuminemia yang menyebabkan edema terus berlanjut ya. Makanya kasusnya edema terus yang agak lama. Kalau teori Overfill, dasar dari teori Overfill ya,
Edema itu disebabkan oleh karena adanya defek utama pada ginjal, ya. Adanya retensi natrium dan air ya primer di ginjal menyebabkan cairan ekstraseluler yang meningkat, otomatis menyebabkan volume di dalam plasma itu juga meningkat, yang akhirnya menstimulasi, mengaktifasi sistem renin angiostensi aldosterone system, ya, ekskresi dari natrium yang terhambat, inhibisi dari vasopresin arginin, ya, terjadi kegagalan negatif feedback yang akhirnya terus-menerus menyebabkan retensi natrium primer di ginjal dan akhirnya menyebabkan edema berkepanjangan. Nah, gejala klinis edema ada edema di periorbita, ya, sampai ke seluruh tubuh yang kita sebut dengan edema nasarka. Tapi ada beberapa edema yang kadang-kadang kita suka tidak, mohon maaf suaranya bergema ya Bu ya. Nah, edema yang menyebabkan gangguan di saluran cerna, ya, menyebabkan diare, biasanya diduga oleh karena adanya edema di mukosa usus. Nah, ini yang nanti perlu jadi perhatian khusus kepada para diet, ya, ahli gizi di rumah sakit untuk memikirkan bagaimana memberikan terapi diet diet khusus kepada pasien-pasien sindroma nefrotik. Adanya hepatomegali ini juga oleh karena adanya sintesis albumin, ada nyeri perut terutama di kuadran kanan atas, juga oleh karena adanya edema di dinding perut, ya, bisa juga didedeh dengan peritonitis, asites, ya, yang ditakutkan adalah prolaps ani. Didapatkan gangguan pernapasan mungkin karena adanya efusi pleura, ya, menyebabkan distensi dari abdomen. Tata laksana pada pasien kasus sindroma nefrotik, ya, untuk kasus pertama kali sebaiknya dirawat di rumah sakit. Tujuannya untuk mempercepat pemeriksaan, kita bisa melakukan evaluasi pengaturan makanan, penanggulangan edema, serta memulai pengobatan steroid, serta edukasi jangka panjang untuk pengobatan ke orang tua. Penanggulangan edema, kita perlu harus hati-hati, ya, tadi saya juga ada lihat di slide-nya Bu Lora, pemberian diet tinggi protein itu harus hati-hati, bahkan ada beberapa penelitian terbaru itu tidak diperlukan karena akan takut meningkatkan beban glomerulus untuk mengeluarkan sisa metabolisme protein. Yang direkomendasikan sekitar 2 gram per kilogram berat badan per hari. Dia rendah protein akan hati-hati juga akan menyebabkan malnutrisi energi protein dan hambatan pertumbuhan anak-anak. Diet rendah garam sekitar 1-2 gram per hari hanya diperlukan selama anak menderita edema. Evaluasi pengaturan diet, ya, restriksi cairan dianjurkan selama dia didapatkan edema yang berat, ya, edema nasarka, disertai dengan pemberian loop diuretik seperti furosemid dengan dosis 1-2 mg per kilogram berat badan per hari, bila perlu dikombinasikan dengan spironolakton. Bila pemberian diuretik tidak berhasil mengurangi edema atau edemanya itu berulang refraktor, biasanya disebabkan oleh hipovolemia atau hipoalbuminemia, kita bisa memberikan transfusi albumin. Albumin atau plasma dapat diberikan selang sehari untuk memberikan kesempatan pergeseran cairan dan mencegah terjadinya overload cairan. Ini adalah steroid. Pemberian steroid pada kasus sindroma nefrotik itu juga penuh dengan gaya selingkuh, ya. Dosis awal biasanya kita berikan prednison dengan dosis 2 mg per kilogram berat badan selama 4 minggu. Kita lihat responnya, kalau tidak ada respon, kita curigai apakah ini bagian dari sindroma nefrotik yang resisten steroid. Kalau dia respon, kita duga dia sensitif terhadap steroid, dosis akan pemberian prednison dilanjutkan dengan dosis 1,5 mg per kilogram berat badan per hari dengan alternate day. Kemudian dievaluasi, kalau dia relapse, kita lihat apakah dia jarang atau kasus relapse sering atau relapse jarang. Kalau misalnya dievaluasi, bisa juga sindroma nefrotik dependent steroid. Yang perlu diperhatikan adalah efek samping dari kortikosteroid, ya. Kalau misalnya ke saluran cerna, ya, bisa terjadi gastritis, kardiovaskuler, ya, hipertensi, yang ini juga merupakan bagian dari komplikasi dari sindroma nefrotik, ya. Neurofisiologi, psikosis, depresi, ya, metabolisme tulang, osteoporosis pada kulit dan mata, bisa striae dan katarak, atau mengganggu metabolisme glukosa, Cushing syndrome yang biasanya sering terjadi. Nah, ini adalah beberapa perkiraan, ya. Sebelum kortikosteroid, ya, dia
proteinuria masif, bahkan terjadi malabsorpsi, ya, kalori protein yang malnutrisi. Tetapi dengan pemberian kortikosteroid dosis tinggi, ya, dengan pemberian yang lama, apa yang harus kita pikirkan? Apa yang paling utama pada anak-anak itu adalah selain efek sampingnya adalah pola tumbuh kembangnya yang perlu kita jaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.